Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warisan dari Kampung Dukun. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku Mira, tidak pernah berpikir akan menginjakan kaki lagi di desa, apalagi desa yang namanya saja baru pertama kali kudengar. Kampung Sabrang. Letaknya jauh di pelosok Jawa Tengah, dekat perbukitan dan dikelilingi hutan jati tua. Satu-satunya alasan aku dan Rani, saudari tiriku, datang ke sana hanyalah karena sepucuk surat yang datang sebulan lalu. Surat itu ditulis dengan tangan, kertasnya kuning, dan bau kapur barusnya masih melekat. Pengirimnya seseorang bernama Mbah Sarmina, yang mengaku tetangga dekat Mbak Darmi, nenek kandung Rani dari pihak ibu. "Dok Rani, mbahmu wis sedo. Sawise iku, ora ana sing gelem ngrumat omah lan kebon. Yen kowe gelem teko, warisanmu isih dijogo." Begitu bunyi sebagian surat itu. Katanya rumah dan tanah peninggalan nenek Rani masih ada. Tapi warga kampung enggan mendekat, alasannya tidak jelas. Hanya disebutkan, bukan tempat biasa. "Kalau memang tanahnya seluas itu, kenapa enggak kita urus kalian? Siapa tahu bisa dijual," kata Rani waktu itu. Wajahnya penuh antusias, tidak seperti biasanya. Aku hanya mengangguk. Lagi pula aku tidak punya alasan untuk menolak. Pekerjaanku sebagai penjaga toko sedang sepi, dan Rani yang kerja sebagai pramusaji kafe di Bekasi juga baru saja dipotong jam kerjanya. Anggap saja ini pelarian sebentar dari hiruk-pikuk kota. Kami berangkat pagi-pagi dengan bis kecil, lanjut naik mobil sewaan yang supirnya bernama Pak Herman. Sepanjang perjalanan, jalan makin sempit dan rusak. Aspal berubah jadi tanah merah, lalu berbatu, lalu hancur total. "Bu, yakin mau ke Kampung Sabrang?" tanya Pak Herman saat kami hampir sampai. "Jarang ada yang ke sana sekarang, apalagi orang kota." Rani menjawab santai. "Kami cuma mau ngurus warisan, nggak lama kok." Tapi tatapan Pak Herman di kaca spion membuatku gelisah. Ia tidak tertawa, ia malah berhenti bicara. Kami tiba di gerbang kampung saat matahari condong ke barat. Gerbangnya hanya gapura tua dari batu bata, tertulis pudar, Sabrang, 1876. Tidak ada papan sambutan, tidak ada toko. Jalan kampung berupa tanah padat berdebu, rumah-rumah berjajar berjarak, dan kebanyakan tampak tertutup rapat. Saat kami turun dari mobil, beberapa warga, ibu-ibu berkerudung lusuh dan pria tua bertopi anyaman menatap kami dari kejauhan, diam tanpa senyum. "Loh, itu orang luar lagi, kaya-kaya toruk." "Iyo, gawa koper kayak wis mulai meneh." Aku pura-pura tidak dengar bisik-bisik itu, tapi Rani dengan gayanya yang agak cuek malah menyapa salah satu ibu tua yang sedang menyapu halaman. "Bu, permisi, ini rumahnya Mbak Darmi yang mana ya?" Si ibu berhenti menyapu, matanya mengerling kami dari ujung kaki sampai kepala. Lalu dengan suara pelan ia menjawab, "Rumah mbahmu di belakang balai desa, Dek. Tapi wis suwe ora ditempati. Wis gak usah lama-lama neng kene." Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia kembali menyapu. Kami mengikuti petunjuknya. Rumah nenek Rani berada di pojokan kampung, agak terpisah dari rumah lain. Halamannya luas, pohon randu besar berdiri di depan, dan rumput liar menjalar kemana-mana. Pagar kayu setengah roboh, pintu rumah kayu tua itu terbuka sedikit, seperti sedang menunggu. "Serem juga ya," gumamku menahan nafas. Rani membuka pintu perlahan, bunyi engselnya nyaring berderit seperti jeritan. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban, hanya bau apek campur bau dupa menyambut kami. Rumah itu gelap, lantai semen dingin, dinding kayu mulai lapuk, dan di pojok ruang tamu berdiri sebuah kursi goyang tua yang menghadap langsung ke jendela. Di atasnya tergantung foto hitam putih seorang wanita tua dengan mata tajam.
wajah yang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku menarik lengan Rani. "Ran, yakin kita nginep di sini?" Rani mengangguk mantap. "Kita cuma butuh beberapa hari, habis itu selesai." Tapi malam pertama saat semua lampu padam karena genset kehabisan bensin, aku mendengar sesuatu dari atap rumah. Suara langkah, pelan, lalu berat, lalu berhenti tepat di atas kamar tempat kami tidur. Dan saat aku membuka mata dalam gelap, aku lihat jendela kamar terbuka sedikit. Dan dari baliknya ada sosok wanita tua berambut panjang berdiam diri, menatap ke dalam. Wajahnya mirip dengan yang di foto ruang tamu. Pagi harinya aku dibangunkan oleh suara ayam jantan yang bersaut-sautan dari kejauhan. Rani masih tertidur di sebelahku. Rambutnya berantakan dan wajahnya gelisah. Mungkin dia juga bermimpi aneh seperti aku semalam, tapi aku terlalu takut untuk membicarakannya. Aku bangkit pelan-pelan dan membuka jendela. Kabut tipis masih menyelimuti halaman. Di bawah pohon randu, aku melihat jejak kaki. Tapi bukan jejak sepatu atau sendal. Jejak itu kecil memanjang seperti telapak tangan. Berjalan dari arah luar ke dalam halaman. Aku menelan ludah. Bisa saja binatang kan? Setelah mandi dan minum kopi dari termos bekas yang kami bawa dari Bekasi, kami berjalan ke balai desa untuk mengurus surat warisan. Bangunan balai desa itu tampak kuno, seperti belum pernah direnovasi sejak zaman penjajahan. Dindingnya dari papan kayu berlapis triplek, catnya mengelupas, dan di bagian depan tertulis dengan spidol, Kantor Kepala Desa Sabrang. Hari aktif, Senin sampai Kamis. Di dalam hanya ada satu meja dan kursi plastik. Seorang pria tua dengan peci dan mata cekung duduk membelakangi kami. Membolak-balik buku tua. Saat mendengar suara langkah kami, dia pelan-pelan menoleh. Wajahnya pucat dan dingin. "Pak, ini rumah kepala desa ya?" tanya Rani sopan. Orang tua itu berdiri. Wajahnya kaku, tapi senyumnya ramah. Terlalu ramah malah. "Oh, Rani ya, cucunya Bu Darmi." Aku dan Rani saling berpandangan. "Iya Pak, kok tahu?" "Aku ini Tarjo, kepala desa. Di sini semua orang tahu siapa kamu. Nenekmu orang terhormat, tapi juga orang kuat." Aku sempat heran dengan nada terakhirnya. "Warisan itu ada catatannya," lanjut Pak Tarjo. "Tanah dan rumah, tapi bukan cuma itu. Ada yang perlu kamu ketahui soal tugas dan titipan dari beliau." "Tugas?" Rani mengernyit. Pak Tarjo tertawa kecil, pelan, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa dikatakan secara langsung. Ia membuka sebuah laci dan mengambil map coklat kusam, lalu menyerahkannya ke Rani. "Bacalah pelan-pelan. Malam ini kalau bisa, jangan keluar rumah. Di malam Jumat Legi seperti ini, kampung kami sedang dibersihkan." "Dibersihkan gimana maksudnya Pak?" tanyaku cepat. Pak Tarjo hanya diam, wajahnya berubah menjadi sangat serius. "Jangan keluar, itu saja, jangan tanya yang lain." Kami pulang dengan perasaan tidak enak. Rani memeluk map coklat itu erat-erat dan aku melihat tangannya gemetar sedikit. Di dalam rumah kami membukanya perlahan. Ada selembar surat tulisan tangan nenek Rani, beberapa lembar kertas bertuliskan nama-nama orang yang tidak kami kenal, dan sebuah foto lama. Seorang perempuan mengenakan kebaya hitam dengan mata kosong, berdiri di bawah pohon besar. Tangannya menggenggam buntelan kain merah. "Siapa ini?" tanyaku sambil menunjuk foto itu. Rani diam. "Kayaknya bukan Mbak Darmi deh." Di balik foto itu tertulis satu kalimat dengan huruf Latin jelek. "Sing nyenggol alas, nyenggol nyai." Aku tidak paham maksudnya, tapi malam itu larangan Pak Tejo terbukti benar. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan belakang rumah. Tidak seperti suara dari radio. Suara ini hidup, mengalun pelan, seperti upacara, diselingi bisikan doa-doa yang tidak aku pahami. Aku berusaha membangunkan Rani, tapi dia seperti tidur sangat lelap. Nafasnya berat, keringat membasahi keningnya. Aku menyentuh pundaknya, tapi tiba-tiba dia membuka mata. Mata putihnya saja yang tampak, tidak ada bola mata. Lalu dari mulutnya suara wanita tua bergema. "Wes wayahe kowe balindo, warisanmu dudu tanah tok, tapi tra." Aku mundur dan terjatuh. Suara gamelan makin keras, lalu menghilang seketika. Rani bangun seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. "Aku haus,
ada air putih nggak? Aku hanya diam. Tubuhku masih gemetar, aku tahu sesuatu sedang mulai bergerak dan semuanya bermula dari malam itu. Pagi-pagi sekali aku sudah terbangun. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi aku merasa tidak tenang sejak malam itu. Rani masih tidur, seolah kejadian semalam tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Tapi aku tahu betul, itu bukan mimpi. Itu bukan mimpi. Aku mengambil map coklat yang kami dapat dari Pak Tarjo. Di antara kertas-kertas tua itu aku menemukan lembaran berisi puluhan nama, ditulis tangan dengan huruf kapital kasar tanpa urutan abjad. Di sebelah nama-nama itu ada kolom tumbal, lulus, dan hilang. Beberapa nama diberi tanda silang merah, beberapa lainnya dilingkari. Satu nama membuatku merinding, Tarjo, dilingkari 2 kali dengan tulisan kecil di bawahnya, saksi utama dan pewaris ilmu. Aku menutup map itu cepat-cepat, nafasku memburu, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Rani keluar kamar menggeliat dan tersenyum. Aneh ya, aku tidur nyenyak banget. Mimpi ketemu nenek loh. Dia duduk di bawah pohon randu, terus bilang aku harus buka pintu. Maksudnya apa ya? Aku hanya diam, tidak tega mengungkapkan apa yang kulihat semalam. Sekitar jam 9 kami memutuskan keluar rumah. Aku bilang ke Rani bahwa aku ingin ke pasar, sekedar cari kopi dan cemilan. Tapi sejujurnya aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang kampung ini. Pasar Sabrang letaknya agak jauh, melewati jalan tanah kecil yang melingkar ke sisi timur desa. Pasarnya sederhana, deretan los bambu dan meja kayu dengan atap seng. Tapi yang mengejutkan, banyak barang yang dijual bukan sayur atau sembako, melainkan bunga-bunga kering, kemenyan, minyak kelapa dan botol bekas, bahkan boneka-boneka jerami kecil. Pasar ini bukan pasar biasa. Seorang wanita tua duduk di pojok pasar, menjual berbagai jenis sesajen. Matanya tajam menatapku saat aku melintasinya. Kowe cucune Bu Darmi toh? Aku menoleh cepat. Iya, saya Mira, kok tahu? Ia menyeringai, giginya sudah tidak lengkap. Wajahmu mirip ibumu, tapi auramu lebih putih. Kamu bukan darah dukun, tapi saudarimu Rani. Ya, hati-hati. Buka pintu itu artinya siap jadi wadah. Aku mundur setapak. Bu, maksudnya wadah apa? Nyai hutan, leluhur yang dulu bersatu dengan hutan alas mati. Sekali Rani buka pintu, kunci dari generasi sebelumnya akan berpindah ke tubuhnya. Dan kamu Mira, kamu bukan cuma penonton, kamu adalah penutup. Aku menggigil. Bu, saya nggak ngerti. Kami cuma kesini untuk urus warisan. Perempuan itu bangkit, mengeluarkan sebuah kain lusuh dari bawah meja. Ia menyerahkannya padaku. Ini milik ibumu, disembunyikan oleh Bu Darmi waktu dia tahu kamu akan datang. Jangan buka sekarang, buka saat darah menetes di randu. Aku tidak berani menolak. Kain itu dingin saat kusimpan di tas. Sore harinya saat aku kembali ke rumah, Rani sedang duduk di bawah pohon randu. Ia seperti bicara sendiri. Aku menguping dari balik jendela. Iya, aku ngerti. Aku cucumu. Aku siap. Tapi kenapa Mira harus tahu? Dia nggak seperti kita. Aku membekap mulut sendiri. Suaranya pelan tapi nadanya berbeda. Seolah bukan Rani yang bicara, tapi seseorang yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap. Dan saat mata Rani mendongak ke arah randu, aku mengikuti arah pandangannya. Di atas sana, di antara dahan tua yang lapuk tergantung sesuatu, seperti kain merah atau tubuh. Malam harinya aku pura-pura tidur lebih awal, tapi sebenarnya aku mengintai Rani dari balik pintu kamar yang kubiarkan sedikit terbuka. Sejak pulang dari pasar tadi sikapnya berubah, diam tapi matanya tajam. Bahkan ketika dia menyeduh kopi, gerak-geriknya seperti bukan Rani. Terlalu tenang, terlalu yakin, seperti ada yang membisikkan setiap langkahnya. Sekitar pukul 11 malam ku dengar suara pintu depan dibuka perlahan. Langkah Rani pelan tapi pasti menuju halaman belakang, ke arah pohon randu. Aku menyusul diam-diam. Bersembunyi di balik jendela dapur yang menghadap langsung ke batang besar randu itu. Langit mendung, bulan hanya terlihat separuh. Samar di balik awan tapi cukup terang untuk kulihat apa yang terjadi. Rani duduk bersila di bawah randu, mengenakan kain hitam yang tadi pagi tidak ada di rumah kami. Entah dari mana ia dapatkan. Di depannya tersusun sesajen, bunga kantil, pisang raja, telur mentah, dan kendi kecil berisi cairan hitam.
Ia menyalakan dupa, asapnya melingkar naik ke atas, lalu angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi mati, sunyi, seolah malam itu milik mereka yang tidak kasat mata. Lalu dia mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa Jawa halus, pelan tapi ritmis. Aku tidak paham semua ucapannya, tapi aku menangkap beberapa bait. Saking darah sing turun saka dhuwur, kawula sumara, buka lawang alas, nyuwun kawicaksanaan, nyuwun kekuatan. Terimalah aku Nyai Hutan, cucumu sing pantes nglajengke. Suasana mendadak berubah. Ujung-ujung daun randu bergetar, tapi tidak ada angin. Dedaunan merunduk ke arah Rani, seolah memberi hormat. Aku membekap mulut sendiri saat melihat bayangan samar muncul di balik batang randu. Sosok perempuan tinggi besar, rambut menjuntai sampai tanah, gaun hitam compang-camping, dan mata merah membara. Ia tidak sepenuhnya tampak. Lebih seperti kabut berbentuk manusia, tapi cukup jelas untuk membuat tubuhku gemetar. Sosok itu menunduk ke arah Rani, lalu masuk ke tubuhnya. Rani terangkat sedikit dari tanah seperti didorong dari bawah, matanya terbelalak putih semua. Sesaat kemudian tubuhnya jatuh ke tanah, tapi dia tidak pingsan. Ia duduk perlahan, tersenyum kecil dan menengadah ke langit. Wis wayahe, aku wis dadi dalane, aku Rani, pewaris leluhur Alaspati. Aku berlari masuk rumah, panik, lututku lemas. Di meja aku teringat benda yang diberikan ibu tua di pasar, kain lusuh yang belum sempat kubuka. Tanganku gemetar membuka lipatan kain itu. Di dalamnya selembar sobekan kertas tua berisi tulisan tangan. Rani akan dipanggil, tapi kamu Mira akan dipilih. Kalau kau baca ini, artinya waktunya hampir habis. Pohon randu tidak akan berdiri dua kali. Pilih, lawan atau ikut menyatu. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku sadar ini bukan sekedar warisan tanah, ini soal darah, soal garis yang tidak bisa kami tolak, dan mungkin aku juga bagian dari semuanya. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Rani masih belum pulang saat aku tertidur. Tapi ketika aku keluar kamar, dia sudah ada di dapur, memasak sambil bersenandung lagu Jawa kuno yang belum pernah ku dengar. Aku bikin bubur tumpeng, hari ini hari pasaran Pahing. Bu Darmi selalu bilang, itu hari paling kuat untuk permintaan dikabulkan. Katanya menoleh. Aku hanya mengangguk. Aku tahu yang bicara itu mungkin masih Rani, tapi bukan sepenuhnya dia. Aku memutuskan keluar rumah. Badanku panas dingin sejak malam itu, dan firasatku makin buruk. Kaki ini seperti diseret oleh sesuatu ke sebuah rumah di pinggir kebun bambu, agak jauh dari pemukiman warga. Di depan rumah itu ada sesaji layu. Daun pandan sudah kering, pisang busuk, dan kemenyan padam. Tapi yang aneh, aroma kemenyan masih tercium. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari dalam muncul suara batuk. Lelaki tua kurus, rambut putih panjang diikat ke belakang, mengenakan kain batik dan baju lurik longgar. Kowe cucune Bu Darmi ya? Tanyanya langsung. Aku mengangguk waspada. Iya, saya Mira, tapi saya... Masuk dulu, jangan bicara di luar. Telinga di kampung ini bukan hanya milik manusia. Aku masuk dan segera disambut bau campuran tembakau, kayu cendana, dan minyak kelapa tua. Ruangan sempit. Dinding anyaman bambu dipenuhi raja dan gambar-gambar makhluk bertaring. Namanya Mbah Surip. Katanya, dulu ia murid terakhir nenekku Bu Darmi. Tapi tidak seperti yang lain, Mbah Surip tidak ikut dalam ikrar Alasmati. Ia memilih menyepi, menolak menjadi bagian dari warisan gelap itu. Nyai Hutan itu bukan sembarangan jin atau dedemit. Ia bukan makhluk. Ia adalah kumpulan dendam, darah, dan niat manusia yang dikubur terlalu lama. Leluhur kampung ini dulu membuat perjanjian. Mereka membiarkan roh alam masuk ke dalam tubuh seseorang perempuan. Sejak itu perempuan itu hanya dikenal sebagai Nyai Hutan. Aku menelan ludah. Dan perempuan itu siapa? Mbah Buyutmu, leluhur pertamamu dari garis Bu Darmi. Dia penguasa awal, penjaga batas antara manusia dan alas. Tapi garis keturunan kalianlah yang membuat Nyai bisa tetap hidup. Setiap 2 generasi, satu perempuan dari darahnya akan jadi wadah baru. Dan sekarang, Rani yang terpilih. Aku menggeleng keras. Saya harus menyelamatkan dia. Ini semua gila, Mbah. Saya cuma ingin urus warisan, bukan ikut main dukun-dukunan.
Mbak Surip menatapku dalam. Kamu juga bagian dari garis itu, Mira. Tapi kamu bukan wadah, kamu penutup. Kamu adalah orang terakhir yang bisa memutus rantai ini. Tapi caranya tidak mudah. Kamu harus menebus ikatan darah dengan darah. Aku gemetar. Maksudnya? Ia memberiku pisau kecil, berukir rumit. Mata pisaunya hitam dan dingin. Saat Rani benar-benar jadi perantara, kamu harus datang ke pohon randu. Di sana, bacakan mantra pemutus yang ditinggalkan ibumu di dalam kain itu. Tapi kamu harus menyakiti Rani. Bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat darahnya tumpah ke akar randu. Karena cuma darah wadah yang bisa menutup gerbang alas. Aku menggenggam pisau itu. Tangan bergetar hebat. Tidak pernah sekalipun dalam hidupku aku membayangkan akan menyakiti kakakku sendiri. Kalau kamu gagal, Rani akan jadi nyai selanjutnya dan kampung ini akan punya penguasa baru, lebih kuat dari sebelumnya. Kau akan hidup, tapi dikejar karena pintu yang terbuka tidak akan pernah benar-benar tertutup. 3 hari berlalu sejak aku terakhir bicara dengan Mbak Surip. Rani semakin berubah. Ia tidak lagi tidur dalam rumah, tapi memilih tinggal di gubuk kecil di belakang rumah yang dulu digunakan nenek untuk menyimpan hasil tani. Gubuk itu kini penuh dupa, kain kafan hitam, dan patung-patung tanah liat yang tidak aku kenal bentuknya. Yang paling membuatku tidak tenang, ia mulai memanggilku dengan sebutan Mira, penutup. Aku siap, Mir, katanya suatu malam sambil menatapku dengan mata kosong. Kalau kamu tidak berani menutup pintu ini, lebih baik kamu pergi, karena saat purnama penuh nanti, aku tidak akan kembali sebagai Rani. Malam purnama pun tiba. Bulan tampak besar menggantung seperti piring raksasa di atas pucuk pohon randu. Kampung sepi, angin tidak berhembus. Warga seperti tahu untuk tidak keluar malam itu, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Aku mengenakan kain hitam tua dari Mbak Surip, menyelipkan pisau pusaka di balik stegen, dan melangkah pelan ke arah randu. Di sana sudah berdiri Rani, atau sosok yang dulu adalah Rani. Kulitnya pucat, matanya penuh garis merah, dan suaranya berat seperti bukan suara manusia. Sudah saatnya, Nyai akan turun dan kampung ini akan hidup kembali dalam ketundukan. Dari balik bayang pohon muncul Pak Tarjo bersama beberapa warga yang selama ini diam. Mereka membawa kendi besar berisi darah ayam hitam, potongan kain kafan, dan tulang jari manusia. Semua untuk upacara yang mereka sebut sebagai penerimaan. Aku berdiri kaku. Kakiku nyaris tidak kuat menopang tubuhku, tapi ketika aku dengar Rani mulai melafalkan mantra pemanggil roh alas, aku tahu waktuku hampir habis. Aku maju, membentak, "Hentikan semua ini!" Pak Tarjo tertawa pendek. "Kamu tidak akan bisa menghentikan yang sudah ditakdirkan turun-temurun. Ini bukan soal suka atau tidak, Mira. Ini tentang keseimbangan." Rani menatapku lama. "Kamu datang bawa pisau itu?" Aku mengangguk, menggenggam erat gagang pisau di balik kain. "Kalau begitu selesaikan. Tebas sekarang, sebelum aku hilang seluruhnya." Tanganku gemetar hebat, tapi ketika aku dengar suara di sekitarku mulai berubah, bunyi desisan, gemersik seperti banyak kaki berjalan di atas daun kering, aku tahu makhluk-makhluk dari alas mulai datang. Dengan sekuat tenaga aku menarik pisau itu dan menikamkan ke lengan Rani, bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat darahnya jatuh ke tanah, tepat di akar pohon randu. Darah hitam itu menetes cepat. Tanah bergetar. Pohon randu mengeluarkan suara seperti rintihan dan asap pekat membumbung dari akar-akarnya. Lalu satu persatu warga yang ikut dalam ritual mulai jatuh, menggeliat seperti terbakar dari dalam. Pak Tarjo terjerembab, mulutnya berbusa, matanya melotot tanpa suara. Rani jatuh terduduk, ia menangis. Tangis pilu yang selama ini mungkin terpendam dalam dirinya antara ketakutan dan kesadaran bahwa dirinya telah dijadikan wadah. Aku membaca mantra pemutus yang ditulis tangan oleh ibuku dengan suara nyaris tidak terdengar. Saat bait terakhir selesai, angin besar menyapu seluruh halaman. Api-api dupa padam, pohon randu seperti mengeluh terakhir kalinya. Lalu sunyi. Rani terkulai, masih hidup tapi lemah. Matanya kembali hitam. Normal, ia menatapku samar dan tersenyum kecil.
Terima kasih Mira, sudah menutup pintu. Pagi harinya warga menemukan gubuk belakang hangus terbakar. Tidak ada sisa sesajen, tidak ada jejak ritual, bahkan pohon randu pun menghitam separuh, lalu tumbang perlahan. Pak Tarjo dinyatakan hilang. Beberapa warga memilih pindah dari kampung, membawa keluarganya keluar. Dan Rani, sejak kejadian malam itu dia tidak pernah benar-benar pulih. Ia jadi pendiam, matanya kosong, kadang bicara sendiri, tapi dia hidup. Namun aku tahu, meski gerbang sudah kututup, suara dari alas kadang masih terdengar di mimpiku. Bisikan-bisikan halus mengingatkanku. Penutup juga bagian dari rantai. Sudah 2 minggu sejak malam purnama di bawah pohon randu itu, kampung Sabrang tampak tenang dari luar. Tapi aku tahu sesuatu masih belum selesai. Rani kini lebih sering duduk diam di depan rumah, matanya menatap langit yang kosong. Ia seperti tahu sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Kadang, tengah malam aku mendengar ia menangis dalam tidur, tapi saat kutanya ia tidak ingat apapun. Yang membuatku mulai resah bukan Rani, tapi mimpi-mimpi. Setiap malam aku bermimpi berada di hutan, berlari tanpa arah, dikejar bayangan besar, lalu aku terjatuh di depan sebuah lubang tanah. Dari dalamnya keluar suara-suara tidak bisa dijelaskan. Suara perempuan menangis, suara bayi, suara lelaki tertawa, semuanya bercampur jadi satu, seperti lagu ritual rusak. Di pagi hari aku bangun dengan tubuh penuh bekas goresan. Kadang ada lumpur di telapak kaki, kain yang kupakai tidur basah oleh keringat, dan aroma kemenyan. Aku mencoba bicara dengan Mbah Surip, tapi gubuknya sudah kosong. Hanya ada tulisan arang di dinding bambu. Alas hanya tidur, tidak mati. Kabar aneh mulai menyebar di kampung. Bayi-bayi menangis tiap malam tepat jam 2, ayam mati tanpa sebab, dan rumah Pak Tarjo yang sejak hilangnya belum ditemukan. Orang-orang mengaku mendengar suara gamelan dari dalam rumah kosong itu. Beberapa warga datang diam-diam ke rumah kami, mengaku diganggu mimpi yang sama. Seorang perempuan tua berambut panjang duduk di bawah pohon randu, mengelus seekor ular lalu berkata, "Aku belum pulang, aku masih di antara kalian." Aku mulai mencari tahu siapa sebenarnya Bu Darmi, nenek kami. Dari simpanan tua di loteng, aku temukan buku lusuh dengan halaman penuh raja, catatan dalam aksara Jawa kuno, dan simbol-simbol yang tidak kupahami. Tapi satu catatan membuatku bergidik. Jika penutup tidak sempurna, maka nyawa yang terikat tetap gentayangan, tumbal harus lunas, darah harus lengkap. Jika tidak, penjaga akan datang lewat angin, menitis lewat dendam. Aku mulai menyadari, Rani bukan satu-satunya kunci, aku pun bagian dari ritual yang belum sempurna. Malam purnama itu hanya menghentikan penurunan roh, tapi tidak menghapus warisan, karena ada satu hal yang belum dilakukan, mengembalikan darah leluhur ke tanah asalnya. Masalahnya, aku tidak tahu di mana tanah asal itu, dan semakin lama kutunda, semakin aneh perubahan yang kurasakan dalam tubuhku. Kadang-kadang saat marah lampu rumah berkedip, dupa menyala sendiri, dan Rani dalam ketenangannya hanya berkata pelan, "Kamu belum sepenuhnya manusia lagi, Mir. Kita berdua sudah dicium hutan." Aku tidak tahu bagaimana harus merespon itu. Tapi satu hal yang pasti, malam-malam di kampung Sabrang mulai berubah lagi. Angin yang dulu membawa bau sawah, kini membawa suara bisikan, nyanyian, dan kadang panggilan namaku. Malam itu aku memberanikan diri keluar dari kampung. Aku naik ojek ke pasar kecamatan, lalu berjalan ke arah selatan, mencari seseorang yang disebut Mbah Surip dalam catatan terakhirnya. Kang Tirta, seorang dukun muda yang pernah belajar ke kampung kami, tapi kabarnya menolak untuk jadi bagian dari lingkaran Nyai Hutan. Kudapatkan alamatnya di pinggiran hutan karet, jauh dari pemukiman. Rumahnya sederhana, berdinding papan, tapi penuh bau menyan dan asap gaharu. Saat aku tiba, Kang Tirta sedang menulis aksara Jawa di lembar daun lontar. Tanpa aku tanya panjang lebar, ia langsung berkata, "Kamu anaknya Bu Raras. Aku sudah tunggu sejak malam purnama kemarin." Darahku langsung dingin. Kang Tirta tidak banyak bicara, tapi dia memahami. Katanya warisan Nyai Hutan bukan cuma roh, tapi ikatan darah.
dan darah itu sejak turun dari Bu Darmi ke Rani dan aku sudah membawa tanda. Perempuan yang kau lihat di mimpimu itu bukan Nyai Hutan. Itu pembuka gerbang, wujud lain dari darahmu sendiri. Kalau dia sudah muncul di cermin, berarti waktunya dekat. Aku tercekat, aku belum pernah cerita soal cermin. Dia akan mulai muncul di pantulan-pantulan air, kaca, bahkan sendok. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk menunjukkan warisan sudah tumbuh di dalam tubuhmu. Kamu tidak bisa lari, tapi kamu masih bisa memilih. Malam itu di rumah Kang Tirta aku tidur dengan segelas air putih di bawah bantal. Seperti yang disuruh, tapi tengah malam air itu berubah warna menjadi merah pekat. Lalu di dinding kayu banyak muncul sosok perempuan berambut panjang. Tapi jika dilihat lebih teliti, itu bukan rambut, melainkan ular-ular kecil yang melilit kepala dan punggungnya. Suaranya serak. Kamu menutup pintu, tapi kamu lupa kamu mewarisi kuncinya. Ia menghilang begitu saja, tapi pagi harinya seluruh kulit punggungku merah seperti habis dicambuk. Kang Tirta hanya bilang, dia mulai menitis. Dan kalau kamu tidak segera pulangkan darah ke tempat asalnya, tubuhmu akan dipecah jadi wadah, sama seperti Rani. Kami kembali ke kampung Sabrang, tapi tidak langsung pulang ke rumah. Kang Tirta membawaku ke sisi lain kampung, tempat warga jarang lewat, sebuah makam tua tertutup ilalang dan semak. Di nisan batu yang sudah retak tertulis samar, Darmi binti Pawiro, penyimpan. Kata Kang Tirta itulah tempat darah pertama ditanam, dan disitulah harus dikembalikan. Tapi ritualnya tidak bisa biasa. Kamu harus panggil dia, harus bicara langsung dengan Nyai Hutan, tapi jangan lewat doa, jangan lewat mantra, panggil lewat bayangan air, lewat genangan, karena ia tinggal di dasar genangan. Di malam berikutnya aku lakukan apa yang disuruh. Di atas makam kutuang air ke dalam baskom kuningan peninggalan Bu Darmi. Kutaruh di bawah bulan setengah, kutatap bayanganku, lalu bayanganku bergerak sendiri. Perempuan itu muncul, rambutnya menjuntai sampai tanah, wajahnya hitam, bukan karena warna kulit, tapi seperti arang basah. Di belakangnya ular-ular mengendap, ia menatapku lama. Kamu menolak, tapi kamu tidak bisa lari dari siapa kamu. Lalu tiba-tiba tangannya menyentuh pantulan wajahku, dan entah bagaimana aku pingsan. Saat sadar aku sudah berada di rumah Rani. Ia menatapku penuh panik. Kamu tadi bicara sendiri, sejam lebih Mir. Suaramu bukan suara kamu, kayak suara perempuan tua. Aku menyentuh wajahku. Di pipiku ada bekas cakaran. Tapi aku merasa aneh, tenang, seperti sebagian dari diriku akhirnya menerima sesuatu. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Karena saat malam tiba cermin kamar retak sendiri, dan dari celah retaknya ular kecil merayap keluar, hidup, menyusup ke bawah pintu. Rani menjerit. Aku hanya bisa terdiam. Karena aku tahu pembuka gerbang sudah di sini, dan ia bukan hanya datang untuk Rani, tapi untuk semua darah perempuan dalam garis keluarga kami. Malam itu setelah insiden ular kecil yang merayap keluar dari cermin, aku mulai merasa bahwa setiap langkah yang kuambil di kampung ini adalah langkah yang mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Rani semakin sulit dikendalikan, matanya mulai kosong, dan tubuhnya tampak semakin lemah, seperti sedang berjuang antara dua dunia. Namun aku tahu, apa yang terjadi padanya bukan sekedar penyakit biasa. Itu adalah kekuatan yang diwariskan, yang kini telah merasuk penuh dalam dirinya. Kang Tirta tidak banyak berkata. Ia hanya memberiku sebuah petunjuk yang membuatku semakin gelisah. Pusaka itu ada di bawah akar randu, di mana semuanya dimulai. Aku tahu randu itu pohon besar di tengah kampung yang menjadi saksi bisu dari segala ritual yang telah terjadi di masa lalu. Tumbuhnya pohon randu itu bukan kebetulan. Dulu nenek dan kakekku sering bercerita bahwa pohon itu adalah penanda, tempat di mana tanah dan darah bertemu dan segala kutukan dimulai. Aku dan Kang Tirta memutuskan untuk pergi ke sana. Kami membawa sekop hanya untuk berjaga-jaga. Di bawah sinar bulan yang hampir penuh, kami tiba di dekat pohon randu. Sejak kehadiran kami, suasana sekitar terasa mencekam, dan angin yang biasanya berhembus kini berubah menjadi dingin dan menggigit. Tanah ini sudah menunggu, kata Kang Tirta pelan.
meraba tanah di sekitar pohon. Pusaka itu tidak hilang, ia disembunyikan. Kami mulai menggali dengan hati-hati. Tanah itu keras, seakan melawan, dan meski kami sudah menggali berjam-jam, tidak ada tanda apapun. Namun saat aku hampir putus asa, sekop mengenai benda keras. Aku menendang sedikit dan terlihat sebuah batu besar berbentuk aneh dengan ukiran kuno yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Batu itu tampaknya bukan sekedar batu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Saat Kang Tirta mengusapnya dengan tangannya, ia tiba-tiba membeku, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ini bukan pusaka biasa, kata Kang Tirta dengan suara parau. Ini kunci. Aku memandangi Kang Tirta dengan cemas. Kunci untuk apa? Dia tidak menjawab. Justru ia memandangku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dulu saat Mbak Darmi masih hidup, ia membuat segalanya terkunci. Semuanya yang kita lihat sekarang ini bukan hanya sekedar warisan atau kekuatan. Ini adalah kutukan, dan kita, Mira, kita sudah terlalu dalam terjebak dalam pusaran ini. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi Kang Tirta sudah mulai menggali lebih dalam dengan kegigihan yang semakin kuat. Beberapa menit kemudian ia mengangkat sebuah benda kecil. Patung tanah liat berbentuk perempuan, berambut panjang, dengan mata kosong yang tampak seperti bisa menatap langsung ke dalam jiwa. Ini dia, Kang Tirta berkata. Pusaka yang harus dikembalikan. Patung itu seakan berbicara dengan caranya sendiri. Matanya kosong, tetapi ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, darahku seolah mengalir lebih deras. Saat patung itu dipegang, aku merasa udara di sekitar mulai berubah. Angin berputar semakin kencang, daun-daun randu mulai jatuh berguguran seperti hujan. Rasanya seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Kamu harus segera menghentikan semua ini, Mira. Kalau tidak, ini akan menimpa kita semua. Tiba-tiba bayangan perempuan dengan rambut ular itu muncul lagi, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Dia berdiri di belakang kami dan suaranya kembali terdengar. Apa kalian pikir kalian bisa mengubah takdir? Pusaka ini sudah memilihmu, Mira. Mataku mulai kabur dan rasa takut yang luar biasa menyergap tubuhku. Aku terjatuh dan saat aku menoleh, aku melihat Rani berdiri di ujung pohon randu. Dengan mata yang kini benar-benar kosong, ia memandangku dengan penuh kebingungan, seperti berusaha mencari bagian dari dirinya yang hilang. Rani mendekat dengan langkah pelan, tubuhnya tampak lebih tinggi dari biasanya, dan di belakangnya, bayangan-bayangan mengerikan mulai muncul. Mereka seperti terwujud dari kegelapan hutan, menari-nari mengikuti gerakan tubuh Rani yang semakin tidak manusiawi. Rani, kamu harus kembali, jangan biarkan itu menguasaimu. Aku berteriak, tapi suaraku serasa hilang di udara. Namun Rani tidak mendengarkan, matanya yang kosong menatapku, dan tanpa peringatan ia melangkah lebih dekat, menuju patung yang kini berada di tanganku. Ketika patung itu menyentuh kulit Rani, seketika tubuhnya menegang, dan dari dalam dirinya, suara-suara tidak terbayangkan mulai terdengar. Suara perempuan tua yang penuh amarah, suara ular yang melilit, dan suara anak-anak yang menangis. Saat patung itu menyentuh kulit Rani, dunia seakan terhenti. Waktu terasa berjalan lebih lambat, seakan setiap detik menyelam ke dalam kekosongan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku berdiri, mematung, sementara tubuh Rani mulai bergetar. Di sekelilingnya bayangan-bayangan ular bergerak, menari-nari di udara, melilit setiap inci ruang. Angin semakin kencang dan dedaunan yang gugur dari pohon randu menari mengikuti ritme kegelapan yang menumpuk di sekitar kami. Rani terjatuh ke tanah, dan matanya yang sebelumnya kosong sekarang dipenuhi dengan kilatan cahaya merah yang menyala-nyala. Tubuhnya tampak semakin tinggi, seperti menembus batas kemanusiaan. Setiap detik aku bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang mewarisi darah kami yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Rani mulai berteriak. Suaranya tidak lagi milik Rani, itu adalah suara yang lebih dalam, lebih tua, suara Nyai Hutan yang aku kenal melalui mimpi dan bayangan. Suaranya seperti menggelegar, menggetarkan tanah. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Pusaka ini adalah darahmu, Mira. Kekuatan ini akan menguasai dunia. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar,
Namun mataku tetap terfokus pada sosok Rani yang semakin berubah. Namun entah kenapa aku merasakan satu hal. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih berjuang. Itu adalah Rani, bagian dari dirinya yang masih berusaha bertahan. Aku menggenggam patung itu erat-erat. Dan tiba-tiba seperti sebuah firasat, aku mendengar suara nenekku, Bu Darmi, dalam pikiranku. Jangan biarkan darahmu dihancurkan. Pusaka itu bukan untukmu, Mira. Kau harus memutuskan segalanya. Aku menatap patung itu, kemudian menatap Rani. Bayangan-bayangan yang mengelilinginya kini semakin mengarah ke tubuhnya, seolah ingin menyatu dengannya. Aku merasa tubuhku terseret oleh kekuatan yang lebih besar dari diriku sendiri. Namun di balik itu semua, aku tahu ada cara untuk menghentikannya. Jika aku mengembalikan pusaka itu ke tanah, ke akar pohon randu yang telah menjadi simbol segala kutukan ini, maka darah kami dan kekuatan Nyai Hutan akan terkunci selamanya. Namun itu berarti mengorbankan semuanya, mengorbankan Rani yang saat ini sudah tidak lagi terlihat seperti saudara perempuanku, dan aku yang juga akan menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Rani, aku tidak bisa kehilanganmu, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku berbisik mencoba menembus suara kekuatan gelap yang mempengaruhi Rani. Rani menatapku, matanya kembali menjadi manusiawi. Untuk sesaat ia menangis, air mata mengalir dari wajahnya yang tegang. Mira, aku takut, aku tidak ingin jadi seperti ini. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Tanpa ragu aku mengangkat patung itu dan melemparkannya ke tanah, ke akar pohon randu. Saat patung itu menyentuh tanah, ada ledakan cahaya yang sangat kuat. Seakan seluruh dunia bersatu dalam satu ketegangan yang luar biasa. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, lebih keras dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau tidak akan bisa menghindarinya, Mira. Namun dengan sekuat tenaga aku berlari dan merangkul tubuh Rani. Ketika aku memeluknya, tubuhnya yang sebelumnya keras dan dingin kini terasa lebih hangat. Kekuatan yang menguasainya mulai mereda dan nyali yang seolah terkunci di dalam tubuhnya mulai lenyap. Semua menjadi hening. Suara angin berhenti dan bayangan-bayangan yang mengerikan hilang begitu saja. Rani terduduk lemas di tanah, masih menangis, tetapi matanya kembali biasa. Aku merangkulnya dengan erat, tidak bisa menahan tangis. Rani yang dulu keras dan penuh hidup, kini kembali menjadi saudari perempuanku, meski masih tampak rapuh dan kelelahan. Kita bebas, Rani. Kita sudah bebas. Namun meski aku berkata demikian, ada sesuatu yang masih mengganjal. Di bawah akar pohon randu, patung itu mulai retak, sedikit demi sedikit. Aku merasakan gemuruh yang sangat dalam di tanah, seperti ada sesuatu yang masih belum selesai. Rani dan aku menatapnya, dan kami tahu warisan ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian kehidupan di Kampung Sabrang kembali normal, meskipun dengan rasa yang berbeda. Warga desa kembali beraktivitas, dan pohon randu yang dulu dihormati kini tampak seperti pohon biasa. Meskipun masih ada yang mengatakan bahwa ia menyimpan rahasia di dalam tanahnya. Namun meskipun kami berhasil menghentikan Nyai Hutan untuk sementara, aku tahu bahwa kutukan ini belum berakhir. Warisan dari darah kami dan segala kegelapan yang mengikutinya selalu akan ada, menunggu untuk bangkit lagi. Dan aku sebagai saksi dari semua kejadian ini hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti dunia ini akan terlindung dari warisan yang mengerikan itu. Rani kembali ke kota dan aku memilih untuk tinggal di kampung ini, melanjutkan hidup dengan kesadaran bahwa kegelapan, meski terkunci, masih mengintai di sudut-sudut yang tidak terlihat. Semua ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Warisan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, itu adalah bagian dari kita yang akan terus mengikuti selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.